majelis seperti yang dilakukan, seperti yang dilakukan kajian. Nah, jadi sahabat ini melepaskan salam, kemudian Rasulullah menjawabnya. Lalu sahabat tadi disuruh untuk mengulang sholat dengan saking patuhnya kepada Rasulullah. Sahabat tadi kemudian kembali mengulangi sholat. Setelah selesai sholat, sahabat tadi kembali mengikuti Rasulullah yang berada di dalam majelis pengajian atau majelis dakwah. Rasulullah menjawab salam. Lalu kemudian seorang sahabat tadi disuruh kembali untuk sholat sampai 2 kali, bahkan sampai ketiga kalinya setelah kembali sholat, mengulangi sholat tadi dengan tawakulnya, dengan takzimnya kepada Rasulullah. Sahabat meminta, mengajarkan bagaimana cara sholat yang benar. Lalu disabdakan oleh Rasulullah SAW, idza kunta ila sholat fakabbir, summa ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, thumma rka' hatta ta'tadila qa'iman, thumma isjud hatta tatma'inna sajidan, thumma rka' hatta tatma'inna jalisan, thumma isjud hatta tatma'inna sajidan, thumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Masih berkaitan dengan tumakninah. Saking pentingnya tumakninah ini, di beberapa hadis dijelaskan bahwa tumakninah merupakan salah satu daripada rukun sholat. Yang tadi artinya hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah Rasulullah SAW, yang artinya idza kunta ila sholat, apabila kamu mendirikan sholat, apabila kita mendirikan sholat, maka bertakbir, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah tadi. Jadi kita tidak, ketika membaca ayat itu tidak harus ayat yang masih ragu kita baca. Kita disuruh Rasulullah untuk membaca ayat-ayat yang memang kita anggap mudah. Kalau memang surat Al-Ikhlas yang kita anggap mudah, baca surat Al-Ikhlas. Artinya jangan memaksakan yang belum kita hafal atau yang masih ragu-ragu kita hafal. Saking sayangnya Rasulullah SAW kepada kita, sampai masalah ayat pun dibaca ketika sholat kita diberikan pemahaman. Berikutnya, tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sampai rukunya terasa tumakninah. Berarti yang bisa merasakan tumakninah itu yang pelaku sholat. Tumakninah itu seperti yang disampaikan beberapa hari yang lalu, berdiam sejenak sampai
tidak ada pergerakan sedikit pun dalam tubuh ini. Diusahakan ketika ruku itu, usahakan kalau sudah tidak bergerak, baru membaca tasbih. Karena kalau masih goyang-goyang kurang sempurna, bukan biasa, kurang sempurna. Karena kita cari kesempurnaan sholat, bahkan sok pun kita berusaha untuk meluruskan, melafalkan supaya mendapatkan kesempurnaan sholat. Terlebih lagi yang memang void atau pokok menjadi amalan kita dan juga kewajiban kita di sholat. Berikutnya, thumma rfa hatta ta'tadila qa'imah. Kemudian bangkitlah berhentilah dari ruku. Jadi ketika tidak dari ruku itu, usahakan tumanina, seperti disampaikan tadi bahwa yang namanya tumanina adalah diam sejenak sampai tubuh kita sudah tidak ada pergerakan, baru kita baca tasbih atau bacaan ketika ruku, bacaan ketika tidak, dan bacaan ketika sujud. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kullihah. Usahakan setiap sholat, entah itu di ruku, tidak, sujud, usahakan tumanina di setiap sholat kita lakukan. Karena saking pentingnya tumanina, sampai di sebuah hadis yang beberapa hari lalu juga kita sampaikan bahwa 10 manusia itu adalah yang mencuri dalam sholat. Yang mencuri dalam sholat ini artinya yang tidak ada tumanina. Jadi dia terburu-buru, belum selesai bacaan sujud, belum selesai bacaan ruku, belum selesai bacaan ibadah, dia sudah mengambil rukun yang lain. Diusahakan tumanina, saking pentingnya tumanina. Bahkan ketika seorang jamaah, ketika suatu jamaah dihadapkan dengan dua imam, dua masjid, misalkan Masjid Al-Amin dengan Masjid Al-Falah, misalnya Masjid Al-Amin imamnya dia sangat membaca Al-Quran, menjaga Al-Quran. Tetapi Masjid Al-Falah imamnya tidak menjaga Al-Quran, ada terburu-buru. Maka kalau makmum diberi pilihan di antara sholat di dua masjid itu, maka yang lebih utama adalah masjid yang imamnya memperhatikan tumanina dalam sholat daripada imam yang lebih perhatian kepada jumlah orang. Ini kalau saya jamaah disuruh memilih, karena saking pentingnya tumanina. Hadirin jamaah Allah, oleh karenanya mari kita mulai sekarang berikutnya. Mari kita bersama memperbaiki tata cara beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama masalah sholat. Seperti disampaikan di awal tadi, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan dosa. Terlihat dari
sendiri bahwa pasti ada yang salah di dalam sholat kita. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan untuk kajian-kajian fikih tauhid yang diselenggarakan di Masjid Al-Falah mulai dari hari Senin subuh sampai dengan Ahad pagi, Ahad subuh, supaya kita lebih baik lagi beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu amal tanpa ilmu tidak ada arti. Begitu juga dengan ilmu tanpa amal tidak ada arti. Oleh karena itu, kembali kita ingatkan bahwa mari kita gunakan kesempatan kajian subuh itu untuk kita bersama-sama memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat. Semoga kita semua nantinya dimasukkan ke dalam syurga. Amin. Hadirin jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wallahu hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur di sini tidak hanya terlepas hanya diucapkan kalimat alhamdulillah saja, tetapi harus diimplementasikan dengan bentuk ketaatan atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara mengerjakan segala bentuk perintahnya dan menjauhi segala larangan. Salah satu bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala dan yang pertama yaitu salat. Seperti yang dijelaskan kemarin malam bahwa definisi daripada salat itu adalah amalan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, seperti disampaikan oleh akhirnya Ustaz Abdul Wahid kemarin malam. Kaitannya dengan apa sih itu ibadah salat. Hadirin jamaah salat subuh, insyaallah saking pentingnya sholat akan tergambar dari sikap kita, tutur kata kita di sehari-hari. Karena sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya keji atau permukaan, maka perlu ditanyakan. Kayaknya ada yang salah dengan sholat kita, ada yang masih kurang pas dengan sholat kita. Karena apa? Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan riba. Berarti ketika di hati kita, ketika di pikiran kita masih terlintas untuk berbuat yang dilarang oleh Allah, perlu kita tanyakan. Kayaknya ada yang masih kurang pas dengan sholat kita. Entah itu mungkin dari niat, terus rukun-rukun sholat yang lain. Itulah yang mendasari kenapa di setiap subuh ini DKM Masjid Al-Falah mengadakan kajian subuh. Tidak lain tujuannya semata-mata untuk memperbaiki bagaimana beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa amalan yang pertama kali dihisab, dihitung besok di hari penghisaban adalah sholat. Kalau sholat kita bagus, maka insya Allah amalan-amalan yang lain kita juga pasti bagus. Begitu sebaliknya, kalau kita sholat kita main-main, walaupun sudah takbir, sudah berniat, masih colek-colek, maka sholatnya perlu dipertanyakan. Artinya, karena secara hukum bahwa salah satu yang membatalkan sholat adalah terjadinya pergerakan sampai 3 kali betul-betul, apalagi sampai berbicara yang memiliki arti. Itu salah satu yang membatalkan sholat. Karena ketika kita sudah berniat, kemudian takbiratul ihram, maka kita dituntut untuk fokus atau khusyuk segala yang ada di diri kita, mulai dari hati, pikiran, dan sebagainya, hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat adalah salah satu cara kita berkomunikasi kepada Sang Khaliq, Maha Pencipta dari Allah yang telah menciptakan kita semua. Karena sebagaimana yang sama-sama kita tahu juga bahwa Allah menciptakan kita, makhluknya itu diciptakan dalam bentuk fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling baik. Tidak ada yang sempurna, manusia tidak ada. Fi ahsani taqwim. Maka ketika kita diciptakan dengan bentuk yang paling baik, paling sempurna, mari kita berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dengan berupaya berusaha beribadah dan ibadah yang terbaik dan berusaha sempurna mungkin. Karena seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada aku
menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Firman Allah SWT. Walaupun di keseharian kita ada pekerjaan-pekerjaan lain yang di luar tujuan awal dari penciptaan kita, namun ketika dibarengi dengan niat yang bagus, maka dia akan berbentuk menjadi pekerjaan akhirat. Seperti dijelaskan di Ta'lim Muta'allim, dalam kitab Ta'lim Muta'allim, bahwa berapa bentuk pekerjaan yang gambarnya atau yang bentuknya pekerjaan dunia tetapi berubah atau menjadi pekerjaan akhirat. Karena apa? Bihusnin niyati, karena bagusnya niat. Begitu sebaliknya, berapa banyak pekerjaan atau amalan yang tergambar seperti pekerjaan akhirat, namun hanya menjadi sebatas pekerjaan dunia. Karena apa? Bisu niyati, karena buruknya, jeleknya niat. Banyak sekali contoh-contohnya, termasuk sholat. Ketika kita pergi ke masjid, sholat bentuknya pekerjaan akhirat, sholat, zikir dan sebagainya. Namun jika terlintasnya kita riya, maka dengan riya itu dia hanya menjadi sebatas pekerjaan dunia, karena riya termasuk niat yang buruk atau niat yang jelek. Dan namun sebaliknya, berapa banyak untuk pekerjaan yang menyukai pekerjaan dunia, tetapi menjadi pekerjaan akhirat atau amalan akhirat karena bagusnya. Terutama para pengusaha berjualan, jual gorengan, jual es, itu bentuk daripada pekerjaan dunia. Tetapi ketika diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT, nantinya ketika sudah dapat untung dari jualan atau usaha itu, maka niatkan untuk diinfakkan, untuk disedekahkan di jalan Allah SWT. Maka dari semua proses pekerjaan itu menjadi pekerjaan akhirat, walaupun dia pada dasarnya kerjaan dunia. Karena apa? Karena tadi itu bihusnin niyati, karena bagusnya. Banyak sekali, terlebih bapak-bapak yang memang sehariannya memiliki aktivitas rutin, contohnya ngajar, panen sawit, bengkel dan sebagainya. Itu bentuknya pekerjaan dunia. Tetapi ketika niatnya untuk mencarikan nafkah untuk istri, niatnya untuk mencarikan biaya pendidikan anak-anaknya, maka ketika itu dia menjadi pekerjaan akhirat. Walaupun tadinya tergambar seperti apa? Gambaran pekerjaan dunia, tetapi karena bagusnya niat, maka dia menjadi pekerjaan akhirat. Hadirin jamaah salat